Sekarang jelas nggak? Atau tambah parah? Sudah jelas Pak Joni. Aman. Sudah jelas ya? Oke, Sudah terima jelas. kasih ya Monica dan semua pengurus yang kasih kesempatan saya sharing di sini. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang lain. Saya di cafe ini. Saya berikan tema ke Monica itu adalah kekuatan tersembunyi. Ya. Oke. Benar ya? Kekuatan tersembunyi benar ya? Benar nggak? Halo? Benar ya? Benar, Pak, benar. Benar kan? Oke. Kita mulai ya. Saya mau bisa sharing materi nggak ya? Atau? Halo? Saya sharing materi Bisa, aja. bisa. Boleh Sebentar ya? Kak. Saya kasih hostnya. Boleh, boleh. Oke, sudah Kak Joni. Bisa Pak. Kak Joni. Sudah ya? Oke. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak. Aman Pak. Kelihatan, Pak. Iya. Jadi kalau kita bicara kekuatan tersembunyi, di dalam Alkitab itu kita melihat ada tokoh-tokoh yang memang dia memberikan contoh kepada kita bahwa ternyata yang namanya kekuatan itu bukan berasal dari luar diri kita, tetapi berasal dari dalam diri kita. Nah, kalau kita lihat ternyata ketika Daniel ada di Babilonia, maka Daniel hadir sebagai seorang diri, bukan minoritas. Tapi dia seorang diri, betul? Dia seorang diri. Nah, maka Anda tidak boleh percaya dengan yang namanya mayoritas dan minoritas. Tidak ada di Alkitab yang namanya mayoritas dan minoritas. Kadang-kadang kita sering percaya kepada apa yang dikatakan orang banyak, bahwa kita minoritas. Wajarlah kalau kita tidak bisa mempengaruhi orang sekitar. Betul ya? Betul nggak? Kita ini minoritas. Wajarlah kalau kita tidak bisa menangkan mereka. Betul ya? Kita ini minoritas. Wajarlah kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang Allah kehendaki. Itu salah. Pasti salah. Pasti salah. Nanti kalian lihat ini. Lihat ya. Daniel pasal 2 ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Ayat 47. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Kalau kita lihat, ternyata ayat 46 dan 47 ini menunjukkan bahwa Raja Nebukadnezar yang sebelumnya tidak pernah percaya dengan Allahnya Daniel, yang adalah seorang raja yang seharusnya mempengaruhi Daniel, tapi ternyata dia malah menyembah Daniel. Seperti gambar ini, betul ya? Jelas ya? Ini bukan cuma dipengaruhi, sampai raja pun menyembah Daniel. Kira-kira ada kekuatan apa sama Daniel? Halo? Ada kekuatan apa kira-kira? Kira-kira ada kekuatan apa sama diri Daniel? Kok raja bisa sembah dia? Iya kan? Malah kalau ayat berikutnya, Anda lihat ya. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Ayat 49. Atas permintaan Daniel, ini lihat, raja pun ngikut sama dia. Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja.
Luar biasa nggak ini kira-kira? Halo, saya kasih garis besar aja. Daniel adalah orang yang memiliki prestasi yang belum pernah ada sebelum dan sesudah Daniel, belum pernah ada prestasi seperti Daniel. Anda cek aja di sejarah manusia, betul? Nggak pernah ada. Pertama, Daniel adalah orang yang dipakai raja di 4 raja yang berbeda, di 3 kerajaan yang berbeda. Raja pertama, Raja Babilonia, Nebukadnezar, betul? Yang kedua adalah Raja Belsasar, betul? Yang ketiga adalah Raja Darius, yang keempat Kores, betul? 3 kerajaan berganti. Jadi 4 raja berganti, Daniel tetap dipakai. 3 kerajaan berganti. Babilonia, Media, dan Persia. Betul? Ini Daniel tetap berada di istana, kata Alkitab. Halo? Bisa mengerti? Pertanyaannya, kekuatan apa yang ada dalam diri Daniel? Kira-kira kekuatan apa? Halo, coba kita sharing dulu. Kekuatan apa? Halo? Sebenarnya kisah Daniel ini membuat kita malu sebenarnya. Betul? Kita ini, Daniel itu bukan minoritas, seorang diri. Halo? Kalau kita apa? Minoritas ya? Lalu kadang-kadang kita bilang begini, soalnya Pak, kenapa saya nggak bisa setia, saya nggak bisa militan sama Tuhan? Karena keluarga saya nggak mendukung, Pak. Sering ya dengar itu ya? Betul ya? Sering dengar? Halo? Sering dengar ya? Atau kalian juga yang melakukannya? Saya nggak bisa hidup suci loh, Pak. Kenapa? Soalnya teman-teman saya itu nggak begitu, Pak. Saya nggak bisa ajarkan suara kebenaran, Pak. Kenapa? Mereka itu nggak ngerti, Pak. Halo? Kamu lupa bahwa Yesus bilang kepada para murid, kamu adalah domba yang aku lepas di tengah-tengah serigala, betul? Halo? Bisa mengerti ya? Coba kita, jangan-jangan saya ngomong ini, yang lain udah tidur loh ini. Saya keluar nih. Nggak ada suara ini. Jangan Pak. Pak. Kalau nggak ada suara, saya keluar. Untuk apa saya Pak Firman? Terus semua kayak robot sama patung mati begini. Pak. Halo? Ada orang nggak di sini? Iya, Pak. Ada, Pak. Oh, saya pikir nggak ada. Saya khotbah sama laptop saya. Halo? Ada orang ya? Ada Ada, Pak. Pak. Ada. Oh, Ada, ada Pak. ya. Kalau nggak ada, saya keluar. Serius. Ada, Pak. Coba sharing dulu. Kamu tahu nggak, khotbah di Zoom begini jangan khotbah monolog. Harus dialog. Supaya nggak tidur orang. Supaya kita tahu orang ini dengar apa enggak. Karena apa? Anda udah tidur, apalagi kalau Anda off cam ya, Anda tidur, kita nggak tahu loh. Bener kan? Makanya di Stak Kupang, saya bikin aturan, kalau kamu ibadah, kalau kamu kuliah, tidak boleh off cam, on cam. Kalau kamu off cam ketika ibadah, saya minta sama Kaprodi, remove dia dari Zoom. Tuh, saya sangat keras kalau di Stak Kupang. Tanya sama Miss Dian ini. Ini Miss Dian ini dosen kita dulu di Stak Kupang. Dia tahu bagaimana saya mendidik mereka. Iya, harus ekstrim benar kita. Harus ekstrim benar kita. Zaman sekarang kamu nggak bisa setengah-setengah hati sama Tuhan. Zaman sekarang kamu nggak bisa cuma kamu itu bisa setia ibadah tiap minggu, nggak bisa. Tapi kamu harus mengerahkan seluruh tenagamu ketika kamu beribadah. Mengerahkan seluruh konsentrasimu, waktumu, hidupmu untuk beribadah. Nggak boleh kamu main-main. Iya. Setengah-setengah hati itu dibuang kamu, dimuntahkan kamu. Iya, Daniel itu nggak setengah-setengah. Dia ekstrim sama Tuhan. Sekalipun taruhannya nyawa, dia nggak pusing. Maka kita harus membangun generasi yang betul-betul dia rela kehilangan hidupnya demi memiliki kehidupan Tuhan. Amin. 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 Wah, ini Amin. bagus nih. Chris Cambe, Amin. bagus ini. Bagus dia ini. Langsung amin. Nah, ini yang benar dia begini nih. Jangan diam-diamnya lama-lama tidur sono lagi. Amin. Kekuatan yang Daniel punya itu kekuatan apa? Ayo, coba kira-kira. Menurut kalian apa?
Apa yang dia punya? Kok raja bisa takut sama dia? Raja bisa sembah, bukan cuma takut, sembah Daniel. Ngeri nggak kira-kira? Kenapa? Dia punya kekuatan apa? Ayo, coba sharing aja. Kekuatan doa, Pak. Hah? Kekuatan apa? Kekuatan doa. Kekuatan? Kekuatan doa. Kekuatan doa. Bagus. Tepuk tangan dulu, Pak Remuel. Nah, Pak Remuel, bagus. Kekuatan doa. Apalagi? Ayo. Penghayatan. Kekuatan dari Tuhan. Bagus. Ya betul, kekuatan dari Tuhan. Semua kekuatan dari Tuhan ya. Ketaatan. Taat. Lius, apa Lius? Taat. Taat. Ketaatan. Bagus, bagus. Tidak ada yang salah. Semua jawaban benar. Ayo, yang lain lagi, yang lain. Ayo. Kekuatan apa sih? Konsisten, Pak. Konsisten, bagus. Evalia, bagus. Konsisten. Ada lagi? Ayo. Ada lagi nggak? Apa? Kekuatan Pasal apa? itu dijelaskan bahwa Daniel itu beroleh kepandaian dan kepintaran dari Allah dan Daniel menyadari itu. Sehingga dia Iya. berkomitmen untuk tetap dekat dengan Allah. Jadi Daniel punya apa tadi? Allah mengaruniakan kepadanya kepandaian dan kepintaran. Iya, betul. Jadi kekuatannya kepandaian dan kepintaran ya. Benar ya? Toman ya. Herlina ya. Iya, Kak. Oke, Itu. bagus. Ada lagi? Bagus. Ada lagi? Ada? Ayo. Apa? Ayo. Apa kira-kira? Apa itu? Kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bagus. Sekarang kamu baca Daniel pasal 5 ayat 12. Baca dulu. Daniel pasal 5 ayat yang ke-12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Thank you Miss Dian. Sudah lama nggak dengar suaranya. Saya kaget Miss Dian ada di sini. Luar biasa Miss Dian ini. Kalian tahu sama Miss Dian ini nggak? Miss Dian ini anak ketua BPD GBI NTT. Luar biasa Miss Dian. Nah, begini. Thank you. Jadi sebenarnya kalau kalian baca tadi Daniel pasal 5 ayat yang ke-12, itu menunjukkan bahwa ada kekuatan tersembunyi. Sekarang saya mau tanya, kamu pernah lihat rohnya nggak? Roh kamu pernah lihat? Iya, Pak. Ya. Nggak pernah. Jadi sebenarnya kehidupan kita itu, yang menopang kehidupan kita itu adalah komponen yang membentuk manusia, yang itu adalah roh yang tak kelihatan. Tubuhmu kelihatan, betul? Betul nggak? Betul. Ya. Ekspresi kamu kelihatan, tapi ada yang menopang kehidupanmu, dan itu yang menentukan sebenarnya. Kata Alkitab, ada roh yang luar biasa. Bukan cuma roh dia ngomong. Semua manusia punya roh, tapi tidak semua manusia punya roh yang luar biasa. Amin. 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 Halo. Pertanyaan saya, Amin. kenapa Daniel punya roh yang luar biasa? Kenapa? Apa yang Daniel lakukan? Apa yang Daniel lakukan? Kok dia punya roh yang luar biasa? Bukan cuma bilang dia karena dia punya roh. Semua kita punya roh. Tapi Daniel punya roh yang luar biasa. Apa yang dilakukan? Excellent spirit. Apa yang dilakukan? Buka Daniel 1 ayat 8. Baca keras-keras ya. Dan siap-siap yang lain buka Daniel pasal 6 ayat yang ke-10. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya Gus, dengan terus santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. ya,
Jadi kuncinya, Daniel, kenapa rohnya luar biasa? Perhatikan nih baik. Itu waktu Bapak Eras tadi yang di penutupan marriage conference tadi, betul ya? Kita membangun manusia roh kita. Kerohanian kita menjadi fokus utama. Kenapa? Rohnya luar biasa, rohnya begitu kuat. Sehingga raja ketemu dia tunduk. Jadi sebenarnya secara kapasitas kekuasaan raja lebih besar, betul? Betul? Tapi ketika ketemu Daniel, roh Daniel lebih besar. Kenapa? Buahnya roh itu diekspresikan dalam bentuk Daniel mampu menerjemahkan permasalahan yang dihadapi oleh raja. Maka ketika raja melihat rohnya dia lewat buah dari hikmatnya, maka rohnya Nebukadnezar tunduk. Halo, rohnya besar. Nah, 2 minggu lalu saya kumpulkan saya punya pimpinan sekolah. Saya bilang, kamu harus membangun manusia spiritual kamu. Rohmu harus besar. Rohmu harus besar. Dibangun terus rohmu. Sehingga kamu ketemu guru, ketemu siswa, yang salah kamu tegur. Dia tunduk, dia dengar sama kamu. Saya tanya sama mereka, kamu pernah nggak ketemu orang salah tapi kamu canggung, kamu sungkan untuk negur? Betul kan? Sering ya? Kamu sungkan kan, betul? Kenapa? Rohmu kecil. Orang itu kelihatan kok kayak orang ini salah tapi saya susah tegur ya. Karena rohmu kecil. Roh yang besar itu dibangun oleh kesucian hidup. Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya. Komitmen untuk tidak menajiskan diri artinya komitmen untuk hidup suci di tengah-tengah orang-orang yang tidak suci. Kalau kesucianmu dibangun di tengah-tengah orang yang suci, itu biasa. Tapi kalau kamu suci di antara orang yang tidak suci, itu luar biasa. Amin. Amin. Bisa mengerti? Jadi konsep kesucian kita seperti Daniel itu, seperti Yesus sama. Jadi bukan suci di dalam komunitas yang suci. Atau saya mau hidup suci, tapi saya mau bersemedi di gunung-gunung. Oh, bukan itu konsep kita. Kamu domba dilepas di tengah-tengah serigala. Kamu harus mampu hidup suci di tengah-tengah temanmu yang tidak suci. Amin. Halo. Amin. Bisa mengerti? Bisa nggak? Bisa. Kamu komitmen hidup suci di tengah-tengah komunitas yang tidak suci, teman-teman tidak suci. Itu baru hebat kamu. Paham nggak kira-kira? Baru kamu hebat. Daniel berani melawan, berani bilang, tidak, saya tidak akan makan makanan raja. Dan saya tidak akan minum minuman raja. Berilah aku apa? Sayur-sayur aja. Betul? Dia menolak. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Di zaman itu, kalau orang menolak setiap keputusan raja, kira-kira risikonya apa? Mati. Dihukum. Betul. Raja punya hak membunuh dan menghidupkan orang itu. Tapi Daniel nggak pusing. Keberanian yang Daniel miliki lahir dari kesucian. Amin. Amin. Yang pertama. Yang kedua, Daniel pasal 6 ayat 10. Ini yang menyebabkan kenapa rohnya luar biasa. Kenapa rohnya kuat. Rohnya besar. Coba baca. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ya, itu apa? Salah kayak. Daniel 6 ayat 10 coba. Ayat 11 kayak Pak. Ayat 11. Ayat 11 ya. Demi Tolong, didengar. Oke. Ya. Demi didengar Daniel. Betul. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Wah, hebat ya. Dalam Terus, kamar Pak. ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Wow, 3 kali sehari. Jadi kalimatnya bagus. Demi didengar Daniel bahwa titah raja telah keluar, maka Daniel menuju ke rumahnya. Dia langsung ke kamar doanya, langsung menghadap kiblat. Dulu kan kalau berdoa pakai kiblat, arah Yerusalem. Bisa mengerti ya? Maka dia berdoa. 3 seperti apa? Jadi dia berdoa apa? Dia berlutut berdoa menyembah 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Kekuatan Daniel tidak dibangun sehari. Amin. Tapi kekuatan Daniel, rohnya luar biasa, dibangun setiap hari. Saya mau tanya, berapa kali sehari kamu berdoa? Lius, jangan ketawa kau, Lius.
Doa makan 3 kali sehari. Doa makan 3 kali, betul. Sama Ayo doa ya. tidur. Doa apa? Sama doa Doa, tidur 4 kali. doa tidur. Jadi tambah doa tidur pagi dan malam, bangun tidur 5 kali sehari ya. Saya mau kasih tahu sama kalian ya. Tahu enggak? Semua tokoh Alkitab yang hebat, yang kuat, mereka itu memiliki kekuatan doa. Semua tokoh Alkitab. Terlalu keras suara saya. Aduh, mohon maaf. Terlalu keras suara saya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi saya lagi di kafe, saya sudah nggak sadar saya di kafe. Saya pikir lagi di gereja lagi. Terlalu semangat saya. Jadi, sampai di mana tadi? Sampai lupa saya. Kekuatan doa para tokoh Kekuatan Alkitab. Jadi kekuatan doa itu, semua tokoh Alkitab yang hebat-hebat, Tuhan pakai semua itu, mereka punya kekuatan doa. Mereka punya kekuatan doa. Tetapi Anda tahu, doa itu gampang kalau dikatakan, tapi susah untuk dilakukan. Betul? Doa gampang untuk dikatakan, susah untuk dilakukan. Tidak semua pendeta hamba Tuhan suka berdoa, apalagi jemaat. Betul? Kenapa? Iblis tahu bahwa kalau kamu kuat berdoa, maka kamu kuat menghadapi apapun. Amin. Catat baik-baik. Kalau kita kuat berdoa, kita akan kuat menghadapi apapun, termasuk ancaman kematian, ancaman pembunuhan. Yesus sebelum Yesus ditangkap, Yesus terus-menerus membangun kehidupan doa, betul? Ketika ditangkap, Yesus di mana? Taman Getsemani, sedang berdoa. Berdoa. Yesus pun tahu ternyata doa itu kekuatan, maka Yesus pun berdoa. Amin. Halo, pagi-pagi benar Yesus berdoa. Itu tiap hari. Pagi-pagi benar Yesus menyendiri dan berdoa. Itu luar biasa. Maka saya mengajak kamu di antara teman-teman kamu yang sudah tidak suka berdoa, malas berdoa, termasuk banyak pendeta juga malas, banyak pelayan. Dengar baik-baik. Kamu tidak akan kuat menghadapi masalah dan tantangan apapun, godaan apapun, kalau kamu tidak kuat berdoa. Orang yang kuat berdoa, orang yang kuat menghadapi masalah dan godaan. Amin. Halo. Amin. Sekarang saya mau tanya, siapa yang tiap hari doa pagi? Pribadi. Ada? Bagus. Thank you. Harwir Singh. Ya, Harwir Singh ini orang India ya. Kamu bagaimana dengan Sadhu Sundar Singh? Nggak kenal, Pak. Oh, enggak. Tadi kamu orang India kan? Benar ya? Iya, turunan Iya. India, Pak. Turunan India. Jadi dari wajahnya kamu itu, wah ini kayaknya orang India. Saya punya teman orang India, punya toko kain di Cempaka Mas dulu. Harry. Udah meninggal, kasihan. Tinggal di Moy. Tahu nggak toko terbesar, toko kain terbesar di Cempaka Mas? Namanya Harry. Udah Kurang meninggal. tahu. Iya. Nah, jadi orang yang kuat berdoa, pasti orang ini adalah orang yang paling kuat menghadapi apapun, masalah, godaan, tantangan. Jadi Harwir, kamu kalau kuat berdoa, kamu hebat. Kamu anak muda paling kuat. Bener-bener. Iya. Jadi kalau kita kuat berdoa, kita pasti orang yang paling kuat. Itu kekuatan tersembunyi yang akan membangun roh kita menjadi roh yang besar, roh yang kuat. Benar. Saya mengalami tantangan banyak sekali, godaan, masalah, beban, banyak banget. Orang selalu tanya sama saya, Pak Joni, kok Pak Joni kayaknya nggak capek-capek ya? Kok kayaknya on fire terus, kayak nggak ada masalah hidup. Masalah saya terlalu banyak. Kenapa saya bisa on fire terus, bisa punya energi, bisa semangat terus? Sampai anak saya bilang begini, Papa nggak pernah capek, Kak? Anak saya ngomong, iya. Teman-teman saya yang sudah kenal lama sama saya, selalu ketemu saya, apa sih rahasianya? Cuma satu, kuat berdoa. Kamu kuat berdoa, kamu kuat dalam kehidupan. Kalau kamu kuat dalam kehidupan karena doa, kamu kuat menghadapi apapun. Serius. Iya, tidak bisa dibantah itu. Tidak bisa dibantah. Coba kamu praktekkan. Dulu waktu saya masih kuliah, saya punya jam doa 4-6 jam tiap hari. Waktu saya masih kuliah. Serius. Sekarang sudah berkurang. Iya. Paling tinggi 2-4 jam saya tiap hari. Paling tinggi. Tapi dulu saya masih kuliah 4-6 jam.
Makanya saya kalau di hotel, kalau nggak ada kegiatan, saya mau saya mau berdoa aja. Kalau meeting-meeting nggak penting, saya nggak mau ketemu. Saya cuma ajak makan, ngapain ketemu? Iya, begini, kamu harus sampai begini. Kamu harus sampai pada tahap begini, sampai kamu menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Doa bukan karena terpaksa, karena desakan masalah. Doa bukan karena kamu lakukan karena kamu terdesak dengan kebutuhan. Halo? Doa bukan karena terpaksa, karena kamu didesak dengan pasangan hidup yang belum punya, sudah tua-tua belum punya pasangan hidup. Itu nggak benar, itu licik kamu itu. Kamu berdoa cari Tuhan itu karena kamu punya desakan-desakan kebutuhan nirvana, itu nggak benar. Ya, masih benar daripada nggak berdoa. Tetapi kalau kamu sudah dewasa rohani, kamu pasti berdoa, berdoa karena kamu betul-betul memang kamu membutuhkan Tuhan. Kamu menikmati kalau ketemu Tuhan. Kamu merasa Tuhan bukan lagi pribadi yang dibutuhkan ketika kamu membutuhkan uang, membutuhkan jawaban doang. No. Ada yang bilang tadi doa karena modus, betul. Bukan. Tapi Tuhan menjadi bagian dalam hidupmu. Amin. Amin. Tuhan telah menjadi bagian dalam hidupmu. Nggak bisa dipisahkan. Anda tahu doa-doa saya sekarang, permintaan saya sama Tuhan. Satukan pikiranku dengan pikiranmu ya Tuhan. Satukan perasaanku dengan perasaanmu. Sehingga yang aku produksi adalah kehendakmu, bukan kehendakmu. Amin. Wah, itu mahal. Dan kalau sudah begitu, sampai kepada level di mana kita intim, kita romantis dengan Tuhan, sampai kita punya lagu-lagu itu, kalau menyembah Tuhan sudah lagu romantis. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Tuhan merasakan perasaanmu yang cinta, yang tulus, mengasihi Dia. Kamu juga bisa merasakan perasaan cintanya Tuhan. Ada banyak orang berdoa tapi tidak mampu merasakan perasaannya Tuhan. Betul? Betul nggak? Makanya boring dia. Betul? Betul nggak? Boring. Nggak ada koneksi. Iya. Saya mengajak Anda sampai ke tingkat di mana Anda menjadi kekasihnya Tuhan. Amin. Oh have Adonai. Oh have Adonai. Kekasih Allah. Sahabat Allah. Waduh. Sampai ada lagu Bapak Eras kan, lagu begini. Lagu Ku Gores Jiwaku, tahu ya? Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu, tentu kau merasa yang ku rasakan. Waduh, keren ya. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya, jalinan cinta kita nan abadi. Waduh, indah. Kamu kalau sudah begini, kamu berdoa 1 jam 2 jam nggak rasa. Waduh, sudah nggak rasa. Bener. Udah nggak rasa. Tapi kalau kamu berdoa 10 menit sudah begini, baru 10 menit sudah, berarti ada roh jahat yang menguasai hati kamu itu pasti. Gelas jiwamu sudah dipenuhi dengan hal-hal duniawi pasti. Iya. Oh Pak, kalau kita sudah mencintai Tuhan Pak, gimana Pak? Apakah sudah nggak kerja? Justru kamu makin gila kerja. Justru kamu makin gila belajar. Justru kamu makin bertanggung jawab dalam hidup. Benar. Harusnya begitu. Bukan begini, orang suka berdoa tapi jadi malas. Itu pasti bukan Roh Kudus yang masuk, roh kuda itu. Iya. Kalau Roh Kudus memenuhi seseorang, dia pasti rajin. Amin. Dia pasti bekerja keras. Dia pasti bertanggung jawab. Benar. Dia di hidupnya penuh energi, semangat sekali untuk melakukan hal-hal apa yang Allah kehendaki. Hidupnya unstoppable, tidak bisa berhenti, tidak bisa dihentikan oleh apapun. Masalah boleh datang, tapi dia tetap bergerak terus. Tidak bisa dihentikan, serius, benar. Saya mengalami, serius, mengalami. Saya ini kan full ini hari ini, full saya. Jadi saya punya meeting ini 3 meeting. Habis saya isi sesi, saya meeting lagi, meeting. Meeting tadi sebelum kamu kesini, sebelum saya ketemu kamu ini, saya meeting. Kita membangun sekolah di Surabaya. Iya. Ada membangun sekolah kita Surabaya tahun depan.
Maka kalau sekolah saya bela-belain meeting. Jadi doa itu kamu tidak boleh menganggap itu cuma sebagai, oh, karena saya lagi butuh Tuhan. Saya pengen ini Tuhan. Saya pengen ini Tuhan, pengen ini, pengen itu, pengen. Aduh, kasihan sekali kamu. Jangan kamu mencari Tuhan karena mencari pemberiannya. Tapi carilah pribadinya. Amin. Amin. Kamu harus membutuhkan pribadi Tuhan daripada pemberiannya sendiri. Setuju nggak? Amin. Halo. Kamu harus membutuhkan pribadi Tuhan dan pemberian Tuhan. Setuju nggak? Tahu bedanya ya? Ya. Tahu dong? Benar ya? Jadi kita lebih membutuhkan pribadi Tuhan bukan pemberian Tuhan. Setuju? Tapi kalau jujur coba evaluasi. Kita lebih membutuhkan pemberian Tuhan atau lebih membutuhkan pribadi Tuhan yang selama ini kalian alami? Jujur. Coba chat jujur. Coba chat jujur. Pemberian Tuhan atau pribadi Tuhan yang kamu butuhkan selama ini loh. Coba chat. Saya mau lihat dulu. Dua-dua aja. Bagus, ada yang jujur dua-dua aja. Wah, Lius ngomong sekarang sudah pribadi Tuhan. iPhone. Ini ada nama iPhone di sini ya. Nah, sudah. Wah, ini hebat juga ya, ada nama iPhone ya. Membutuhkan pribadi Tuhan. Oke, dulu masih pemberian Tuhan. Bagus, Lius. Kamu jujur banget, Lius. Luar biasa. Oke, bagus. Sekarang mulai fokus Henry. Mulai fokus ke pribadinya. Hebat. Saya berharap ini home Nusantara 5 ya, benar ya? Ini home Nusantara 5 banyak juga ya. Boy, ini seluruh Indonesia ya. Wilayah apa ini? Ini wilayah apa semua nih? Indonesia Timur ya? Seluruh Indonesia. Indonesia, Pak. Ini Hah? Ini apa? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kita. Seluruh Indonesia ini ya. Oh, ada Bro Erik sini. Waduh. Kak Erik ketuanya, Kak. Oh, pantasan Bro Erik ini luar biasa. Nah, jadi kita harus memiliki kehidupan doa yang stabil. Dengar. Kamu begini, Pak, saya sekarang susah, Pak. Saya itu saya untuk stabil, Pak, untuk berdoa. Kamu paksa diri. Kenapa? Begini. Kalau kamu sudah tua, terus kamu tidak punya kemampuan dan kekuatan berdoa, saya kasih tahu sama kamu tidak akan memiliki kehidupan doa selama-lamanya. Benar. Kenapa? Makin tua, makin malas berdoa kalau kamu tidak rajin berdoa sejak muda. Betul? Betul nggak? Halo? Betul. Dan kamu tahu nggak? Indah, orang ketemu Pak Jokowi aja merasa, aduh kok senang banget. Masa kamu berjumpa dengan Tuhan kamu nggak senang? Halo? Harusnya begini, kita kalau ketemu Tuhan itu senang banget, benar nggak? Kamu ketemu Tuhan itu harusnya senang sekali. Tapi tidak banyak orang sampai ke level itu. Makanya malas ketemu Tuhan. Benar ya? Makanya dia malas, benar. Tapi kalau kamu sudah sampai ke level di mana, aduh, kamu sudah betul-betul mencintai Tuhan. Dan Tuhan, kayak kamu bisa merasakan perasaan Tuhan. Kamu tidak mungkin tidak suka berdoa. Apa-apa, waktu kosong pengen berdoa. Waktu kosong pengen berdoa. Dan orang yang berdoa, kamu tahu, saya kasih tahu sama kamu. Orang yang suka berdoa, dia akan lebih bisa menjaga hidupnya. Saya mau sharing sama kamu. Siapa yang belum menikah di sini? Angkat tangan yang belum menikah. Oh, Alce. Oi, ya Paramuel. Patricia. Ya, resign aja. Lisda, Evalia. Oh, lumayan. Ada beberapa ya. Yang lain sudah menikah semua ya. Sudah laku semua ini, yang lain. Oke, saya mau kasih tahu yang belum menikah dulu. Dengar. Saya lagi ajarkan kepada anak-anak saya sekarang, saya dengan istri saya, yang saya sharing tadi di marriage conference tadi, mencari pasangan yang telah Allah sediakan di kekekalan. Jadi Allah telah menyiapkan di dalam rencana kekekalan Allah, dan kita harus menemukan pasangan yang Tuhan siapkan di kekekalan di sini. Tapi Tuhan sudah siapkan di dalam kekekalan. Karena dengar baik-baik. Kalau kamu menikah dalam kehendak Allah, maka kamu pasti menemukan pasangan yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Dan pasangan itulah yang Tuhan telah siapkan di kekekalan sebelum kamu lahir. Amin. Amin. Halo? Halo? Bisa mengerti? Bisa. Yang kedua,
Siapa yang lagi mau bikin anak? Angkat tangan. Yang lagi mau rencana bikin anak. Angkat tangan. Angkat tangan. Yang lagi proses bikin anak, coba angkat tangan. Nah, serius saya ngomong. Yang lagi proses bikin anak. Ada? Nggak ada ya? Lu kamu ngapain? Kalau menikah ngapain aja kamu? Hah? Nah, serius. Yang lagi merencanakan tuh, oke, Michael. Asal apa lagi? Siapa lagi? Oh, Lius bilang tiga anak. Nggak apa-apa Lius. Mau tambah 4, 5, 7, sampai 8, 9, 10. 1 ke 11. Nggak apa-apa Lius. Tambah terus, nggak masalah. Nggak ada yang larang. Sudah cukup 1 Pak. Cindy. Oke. Brian. Miss Dian mau... Siapa Brian ini? Miss Dian. Oh, mau cari nama Brian ya? Mau cari nama Brian ya? Oke, bagus. Iya. Saya mau titip. Saya titip boleh ya? Saya dengan istri saya sedang menyusun satu pola pendidikan yang Tuhan ajarkan kepada saya dan istri dalam 2 minggu terakhir ini. Yang saya sharing di Marriage Conference. Yaitu apa? Mendidik generasi kudus sejak dalam kandungan yang tidak pernah mengenal dosa, tapi mampu menaklukkan dosa seperti Daniel dan seperti Yesus. Amin. 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 Halo. Bisa nggak Pak? Orang tanya. Bisa nggak Pak? Bisa. Yesus dididik dengan benar oleh Maria. Dan Alkitab mencatat, dalam mulutnya tidak ada dusta. Amin. Tidak ada kebohongan. Maka Lukas pasal 2 ayat 50 berkata bahwa Yesus makin bertambah besar, makin bertambah hikmahnya, dan makin bertambah kuatnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Amin. Bagaimana caranya Pak? Dari dalam kandungan, kamu bicarakan firman terus. Kamu kasih makan logos terus. Kamu kasih makan firman terus. Kasih makan firman terus. Perkatakan firman setiap hari, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Bukan cuma putar musik klasik. No. Kamu kasih makan firman terus. Kenapa? Ketika jiwanya, rohnya makan firman terus, dengar, maka selera jiwanya adalah selera jiwa yang sesuai dengan kehendak Allah. Hidupnya penuh dengan firman. Otak janinnya bertumbuh jadi jenius, berhikmat. Kenapa? Di dalam kandungan dia dipenuhi dengan firman. Lius, anakmu ini Lius, kamu harus perkatakan firman tiap hari. Tumpang tangan sama dia terus menerus. Kamu akan lihat dia akan bertumbuh jadi generasi yang kudus, yang tidak pernah mengenal dosa dan mampu menaklukkan dosa. Amin. Itu yang saya sedang rancang. Bisa nggak Pak? Bisa kan? Pasti bisa. Pasti bisa. Jangan percaya orang bilang begini, kita tidak mungkin sempurna, itu pasti setan punya perkataan. Jangan percaya orang bilang, kita tidak mungkin kudus, tidak mungkin suci, itu setan pasti itu. Yang benar kalau Tuhan bilang, kamu sempurna seperti Bapa, percaya kepada firman Tuhan, amin. Lebih percaya kepada Allah, daripada kepada kata orang. Setuju nggak? Halo? Dan Anda tahu, anakmu yang kamu bangun dengan firman tiap hari, kamu doakan, kamu bawa dia ketemu Tuhan, dia bertumbuh dalam kesucian hidup kekudusan Tuhan. Waduh, luar biasa. Dan rohnya begitu kuat sehingga apa? Waktu dia lahir, dia melihat dunia dengan mata Tuhan. Amin. Dengan kacamata Tuhan. Bisa mengerti? Paham nggak ini? Halo? Dan rohnya menjadi luar biasa. Dia penuh hikmat. Waduh, ketika dia berbicara dengan perkataan-perkataan firman, pasti perkataannya berkuasa. Amin. Ini ada sharing nggak ya? Tanya jawab, ada nggak? Ada Pak, setelah habis ini. Oke, thank you. Oke, sekarang saya nggak usah banyak ngomong lagi. Silakan tanya jawab sudah. Silakan. Yang pimpin siapa ya? Oke, saya Pak. Silakan, Pak Ramuel. Mantap. Ini Pak Ramuel ini pelayan di tempat saya ini. Ada Kak Feli, mana Kak Feli? Sekali lagi ini minta maaf karena saya off cam Bapak karena jaringannya kurang bagus. Oke, Kak Feli. Saya mengerti. Silakan Pak Ramuel. Oke, kalau saya off cam karena memang kamera depannya ada rusak, Pak. Oke, saya mengerti. Kalian saya sudah tahu. Oke, teman-teman, hari ini di mana Pak Joni dia berbicara tentang Daniel ya. Sorry, saya sambil minum boleh ya? Oke. Dan di sini yang ditekankan adalah kekuatan doa. Jadi kalau di sini kalau kita memperhatikan dengan saksama, kekuatannya orang Kristen itu
itu ada di dalam doa. Jadi kekuatan orang Kristen itu ada satu, doa dan kesucian hidup. Jadi kalau kalau kita itu tanpa membangun hubungan relasi yang benar dengan Tuhan, dan kalau kita tidak memiliki kesucian hidup, maka otomatis kita pasti tidak akan memiliki kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Ya betul. Dan apalagi kalau kita melihat sekarang dunia sekitar kita, itu kalau kita melihat itu gimana ya? Di mana ada banyak kesempatan untuk membawa kita itu jatuh di dalam dosa. Jadi semakin kalau kita mau hidup benar, semakin banyak kesempatan untuk kita jatuh dalam dosa. Jadi yang jelas kalau kita tidak memiliki hubungan relasi yang serius, radikal dengan Tuhan, maka otomatis kita pasti akan tetap menjadi makanan empuk daripada iblis. Betul. Jadi teman-teman, di sini tadi Pak Joni sudah jelaskan bahwa tadi juga sempat berbicara menjadi kekasih Tuhan. Kemarin saya punya sharing sedikit. Kemarin dulu saya juga sempat sharing dengan anak-anak teman-teman pemuda ini, anak-anak muda di punya tempat. Saya sempat sharing begini, tentang berbicara juga tentang membangun hubungan dengan Tuhan atau berbicara tentang doa ini. Dan yang kami sharingkan itu begini, ada yang memang untuk sementara untuk berdoa itu memulai doa itu terlalu susah. Berat ya. Berat. Karena memang ini sudah terbiasa, kan biasanya sudah ini tidak terbiasa berdoa. Jadi kalau untuk memulai sesuatu yang belum biasa itu pasti berat. Jadi di situ yang kami sharingkan itu begini. Memang kalau kita belum biasa itu, untuk mau membiasakan itu sulit. Tetapi kalau kita tahu bahwa ini benar, berarti kita harus berusaha untuk harus bisa membiasakan diri. Jadi di situ yang beta tanyakan begini, siapa di sini yang kalau mau bicara dengan dia punya pacar atau yang sudah punya pacaran, kalau contoh ketika itu dia punya pacarnya, contoh kalau chat di tengah malam jam 1, jam 2, siapa di sini yang kalau ini pacarnya contoh kalau dia chat di jam tengah malam, dia itu skip, dia tidak mau balas, semuanya serentak balas. Kita tidak mungkin skip, Kak, karena itu kita punya kebahagiaannya di situ. Jadi pasti itu kalau pacar kalau sudah chat pasti mengantuk langsung hilang. Di situ baru ini kebetulan beta juga ada someone yang kalau kita demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah sampai pada titik di mana kita itu kalau benar-benar jatuh cinta dengan Tuhan, maka pasti apapun itu kita pasti akan lakukan untuk Tuhan. Bahkan sampai kita terluka, sampai kita akan membiarkan perasaan kita tergores sekalipun. Kalau itu untuk kepentingan Tuhan, pasti kita akan menikmati itu. Amin. Oke, bagus. Dan tadi juga Pak Joni juga sempat berbicara bahwa kalau orang yang suka berdoa itu dia tidak akan mungkin sembarangan hidup. Dia itu pasti akan menjaga hidupnya dan hidupnya itu pasti akan berkualitas gitu. Jadi mungkin saya berbicara, mungkin ada teman-teman yang mungkin mau sharing atau mungkin mau bertanya dengan Pak Joni. Nanti ingatin saya di akhir sesi ini. Saya mau sampaikan tips-tips bisa berdoa dan bangun pagi. Jam 3, jam 4 pagi bisa kita bangun. Bisa. Tips bagaimana supaya kita suka berdoa. Saya akan kasih tahu. Pengalaman saya ya. Dari sisi neuroscience. Jadi dari perspektif neuroscience, kenapa? Jadi saya akan sampaikan secara ilmiah kenapa kamu malas berdoa. Saya akan jelaskan secara ilmiah kenapa kamu itu suka berdoa. Kamu harus tahu penyebabnya apa supaya tahu solusinya apa. Banyak orang nggak tahu kan? Saya kasih tips. Tolong ingatin saya. Oke, siap, Pak. Silakan yang lain. Sekarang aja, Pak. Bagaimana? Langsung aja sekarang, Pak. Tadu Sundarsing ini kamu terlalu cepat. Nggak apa-apa, langsung aja, Pak, langsung. Ayo, Harwir Singh dulu. Kamu sharing dulu, baru saya kasih tips. Ayo. Kamu sharing dulu. Ayo. Ya, thank you, Pak.
Salam kenal ya Pak ya. Sama-sama. Salam kenal ya. Kamu tinggal di mana di Jakarta? Di dekat bandara Pak. Oh, dekat bandara ya. Oke, oke. Silakan Hadir. Ya, sebenarnya ya betul apa yang Bapak tadi cerita. Bagi kita kan sebenarnya ini bukan agama ya Pak ya. Betul, betul. Bagi kita ini adalah relationship ya. Betul. Artinya kalau memang kita punya Allah Bapa yang hidup, artinya kita harus bisa menjumpai Allah Bapa. Yes, betul. Dan kalau memang kita sudah menjumpai Allah Bapa, kita jadi candu untuk selalu Betul. ingin menjumpai, betul ya. Betul sekali. Itu yang saya nggak dapat dulu ya. Iya. Karena saya datang dari keluarga Hindu, saya gelap, nggak bisa lihat kemana arah mencari Tuhan tuh kemana arahnya. Cuman tahu ya God ada God, cuman tidak pernah mengenal God, jalan kepada God itu lewat mana. Tapi begitu menjumpai Allah, sebenarnya tanpa disuruh atau tanpa dimotivasi pun sebenarnya kita dengan sendirinya kita pasti akan mau cari gitu. Betul. Saya rasa itu satu Setuju perbedaan yang harusnya kita pupuk ya Pak ya. Kita pupuk setiap hari karena kalau tidak berjumpa dengan Allah, tidak ada perjumpaan pribadi dengan Allah, saya rasa kita gampang kotor Pak. Ya, saya selalu bilang kita membasuh diri kita setiap hari dengan perjumpaan dengan Allah. Ya, itu betul banget. Artinya memang ya kembali lagi kalau berapa lamanya itu tergantung cintanya kita sama Allah Bapa. Ya, gitu. Betul banget. Cintanya kita makin besar, kita makin rela untuk duduk berjam-jam di kaki Tuhan. Betul. Woi, kamu sudah pendeta ini. Walaupun sibuk ya Pak ya. Betul. Mantap Hadir. Pantasan saya pengen dengar kamu sharing ini. Ya, jadi saya memang merasakan Pak. Saya merasakan perbedaan before after ya Pak ya. Iya. Karena saya dari gelap ketemu terang Pak. Dan bagi saya ini satu hal yang menurut saya sangat menghayati Pak. Iya. Saya sangat menghayati dan mengapresiasi jalan keselamatan yang saya dapat ini Pak. Iya. Gitu. Hebat. Cuman mungkin sedikit tambahan adalah banyak orang yang tidak sadar bahwa kita tuh berperang setiap hari. Iya, setuju sekali. Dan perang rohani itu atau spiritual warfare itu tidak berhenti, istilahnya tidak ada remnya, tidak ada ngasonya ya. Itu terus berjalan dan banyak orang termasuk orang Kristen juga yang walaupun sudah Kristen tapi tetap masih terbelenggu dan belum pernah merasakan perjumpaan dengan Allah. Itu yang sedih sebenarnya. Betul. So I think makanya kenapa banyak orang yang dari before iman yang lain begitu ketemu Kristus, begitu ketemu jalannya, jalan kebenaran lewat Kristus Yesus, bahkan banyak yang lebih radikal, lebih frontal, lebih ekstrim, bahkan berani mati bagi Kristus itu karena mereka selama ini hidup di gelap. Betul. Dan begitu ketemu terang, rasanya itu wah, mata rohaninya itu terbuka Pak. Iya. Jadi bersyukur sekali Pak, saya sih pribadi melakukan PR ya. Jadi setiap hari harus ada PR saya buat terus karena menurut saya kalau saya nggak isi terus ya roh saya makin lama kan makin padam ya. Betul. Tapi kalau saya isi terus ya tadi yang Bapak bilang tentang Daniel, mungkin sedikit saya tambah. Iya. Sebenarnya kita punya kelebihan hari ini bahkan lebih dibanding Daniel. Iya. Karena kita hari ini adalah bait Roh Kudus. Betul. Dan Roh Kudus sudah dimateraikan dalam hidup kita. Nah, harusnya kita punya kuasa jauh lebih besar dibanding Daniel. Ya. Harusnya hikmat marifat kita pun jauh lebih besar dibanding Daniel. Dan karena kita punya materai Roh Kudus itu harusnya kita tuh bisa lebih alignment sama Allah Bapa. Karena
Daniel kan nggak dimateraikan dengan kuasa Roh Kudus, betul nggak? Dia Beda. hanya menerima hikmat marifat gitu. Nah, Iya. menurut saya kita sebagai orang yang quote and quote Christian harusnya lebih bisa jauh dibanding orang-orang di perjanjian lama ya. Iya. Oke, Pak, thank you, Pak. Mantap. Woi, Harwir mantap. Tepuk tangan dulu, Bro Harwir. Keren. Top ini. Bro Erik, ini mantap ini Harwir nih. Keren Harwir. Pantesan saya mendengar sharingnya dia tadi. Saya tergerak, kamu ngomong dulu ini. Mantap, mantap, mantap. Bagus, bagus. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan saya yang kamu jawab. Kalian semua jawab. Kalian lihat ya. Ada orang-orang yang rela mengorbankan nyawa demi orang lain. Ada kan? Betul? Lalu dalam kekristenan, gereja mula membuktikan bahwa rata-rata gereja mula-mula para rasul-rasul Yesus, mereka rela kehilangan nyawa daripada kehilangan Yesus. Betul nggak? Betul? Nah ini kamu harus renungkan itu tuh. Kenapa bisa begitu? Betul? Harus tanya tuh. Tapi kok orang Kristen hari ini, jangankan kehilangan nyawa demi Yesus. Mohon maaf ya, kehilangan waktu demi berdoa aja dia nggak mau. Betul? Betul nggak? Hanya waktu loh. Untuk kamu kasih setiap dini hari jam 5, jam 4, jam 3, atau malam, kamu nggak rela kehilangan. Betul? Kamu nggak rela berikan waktu itu, apalagi berikan nyawa. Yang kedua, pertanyaan yang berikutnya adalah, kenapa ada orang-orang Kristennya sama, tapi ada yang sampai rela kehilangan nyawa, ada yang hanya bisa rela kehilangan, mohon maaf ya, rela kehilangan motor, kasih motor untuk pekerjaan Tuhan, ya kan? Tapi ada yang, Pak, saya baru kasih sepeda, Pak, ya kan? Ada yang baru bilang, Pak, saya baru kasih perpuluhan, Pak. Ada yang bilang, Pak, saya baru bisa kasih 10.000, Pak. Kok beda-beda? Halo? Bisa mengerti nggak? Tapi gereja mula-mula sampai bisa rela memberikan nyawa bagi Tuhan. Itu masalahnya di mana? Kamu pernah pacaran kan? Pernah ya? Pernah ya? Pernah? Harwir sudah menikah ya? Belum ya? Belum ya? Oke, yang sudah menikah. Yang sudah menikah di sini kan Lius ya. Siapa lagi tadi sini yang tadi bilang sudah menikah nih? Ayo, siapa yang sudah menikah? Ya, Herlina bilang, ini soal cinta, Pak. Miss Dian sudah menikah, toh? Miss Dian akan rela mengorbankan apapun demi Joyce, benar nggak? Kenapa Miss Dian rela mengorbankan apapun demi Joyce? Karena sayang, Pak. Sayang. Dengar baik-baik. Cinta itu anugerah Tuhan, tapi mencintai itu keputusan. Setuju? Setuju nggak? Halo, saya ulang ya. Cinta itu anugerah. Semua orang punya cinta, setuju? Tapi tidak semua orang mencintai Tuhan, setuju nggak? Karena mencintai Tuhan itu keputusan. Tapi setiap orang yang mencintai Tuhan ada kelasnya, ada level, betul? Betul? Ada porsi. Ada yang rela betul-betul sampai dia menyerahkan seluruh nyawanya. Porsinya besar sekali seluruh hidup. Ada yang mencintai Tuhan dalam kapasitas yang dia pilih. Yang penting saya bisa singgah di gereja. Cukup. Ada lagi yang bilang, Pak, yang penting saya bisa ibadah di gereja. Bagi dia itu mencintai Tuhan, betul? Tapi kalau Alkitab mengajarkan kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Ini yang benar loh. Segenap hatimu, segenap jiwamu, kekuatan akal budi. Pertanyaan saya, sudah di level mana cintamu sama Tuhan? Tingkat mencintai Tuhan akan menentukan tingkat pengorbanan kita kepada Tuhan. Betul? Betul? Seberapa besar kamu mencintai Tuhan akan menentukan seberapa besar kamu berani berkorban demi Tuhan. Dan ingat, kita masing-masing punya nurani, kita tahu persis sudah berapa besar kita mencintai Tuhan. Betul? Kita tahu kok. Makanya orang nggak mungkin tidak tahu dia ini mencintai Tuhan sampai mana. Tahu dia. Betul? Betul?
Kalau dalam sekolah itu aja ada rapor bayangan. Ingat, nuranimu itu bisa menilai dirimu mencintai Tuhan sampai tingkat mana. Betul? Orang lain nggak bisa nilai. Tapi nuranimu bisa nilai. Amin. Halo? Paham ya? Nah, terjawab kan? Kenapa orang nggak bisa berdoa? Kenapa nggak bisa berlama-lama berdoa? Atau kenapa dia nggak bisa komitmen berdoa? Kenapa? Kalau hanya berdoa Anda tidak mau, saya pastikan Anda tidak pernah mencintai Tuhan. Karena orang yang saling mencintai akan memiliki kerinduan untuk saling berjumpa. Setuju? Setuju? Dan kedua, kenapa Anda bahagia ketika Anda berdoa? Karena pasti Anda tidak mencintai. Karena orang yang saling mencintai pasti akan saling bisa memberikan kebahagiaan. Amin. Saya akan bahagia ketika saya duduk di samping istri saya dan ngobrol. Betul? Saya tidak mungkin bahagia ketika saya ketemu duduk bareng dengan orang yang saya tidak cintai. Makanya PR pertama, langkah pertama orang Kristen atau kita semua, perjuangan kita cuma perjuangan cinta, perjuangan mencintai Tuhan aja. Bangun cinta. Kamu harus berjuang untuk mencintai Tuhan sampai ke level di mana kamu menjadikan dirimu sebagai Ohev Adonai, kekasih Tuhan. Sampai kamu bisa serahkan semua apa yang kamu miliki bagi Tuhan. Itu baru benar hidupnya. Kamu sudah dengar khotbah saya Candu. Judulnya Candu. Ada yang sudah dengar khotbah saya nggak di Truth ID? Itu salah satu materi yang bisa kamu dengar. Nah, sekarang saya mau kasih tips bagaimana kamu bisa berdoa. Mau dengar? Mau ya? Oke. Saya akan mulai lagi dengan pertanyaan. Saya kalau mengajar begitu. Kenapa? Kenapa ada orang sudah berjanji malam ini Tuhan saya akan berjanji besok pagi saya mau ketemu Tuhan. Pernah begitu? Jam 4 pagi, jam 5 pagi. Tapi besok pagi dia nggak bisa ketemu Tuhan. Bukan nggak bisa, bukan nggak mampu. Malas, betul? Tahu kenapa? Tahu kenapa? Kamu ingat kata Alkitab, keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Masih ingat ya? Semua punya handphone? Punya? Punya ya? Punya ya? Oke. Dengar baik. Ini dari sisi neuroscience. Perhatikan. Otak kita akan menyimpan data dan gambar terakhir yang kamu lihat. Catat baik-baik. Dan suara terakhir yang kamu dengar. Disimpan di sini. Di otak. Waktu kamu tidur, dia akan proses. Sampai waktu kamu bangun, maka yang akan menjadi pikiran utama kamu, selera gairah kamu pertama adalah data terakhir yang tersimpan. Waktu kamu lihat, tonton berjam-jam sebelum kamu tidur, dan yang kamu dengar. Pertanyaan saya, jika yang kamu tonton adalah hal-hal yang bukan kebenaran, yang tidak berhubungan dengan Tuhan, bisakah besok kamu bergairah untuk berjumpa dengan Tuhan? Tidak bisa. Tidak mungkin bisa. Itu secara neuroscience. Bisa mengerti? Bisa? Bisa? Berarti solusinya apa, Pak? Supaya besok saya punya gairah ketemu Tuhan. Maka tontonanmu terakhir dan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar terakhir adalah harus yang berhubungan dengan Tuhan atau kebenaran. Amin. Amin. Beri makan jiwa rohmu sebagai makanan terakhir pada waktu kamu melek mata sebelum kamu tidur dengan firman, dengan kebenaran. Dan kamu tidur, kamu simpan firman itu, otakmu simpan firman itu, baik dalam bentuk gambar dan suara, data yang masuk, dan itu akan tersimpan sampai ke dalam loh hatimu, sehingga waktu kamu bangun pagi, yang muncul gairah untuk ketemu Tuhan. Amin. Amin. Karena firman Tuhan adalah hati Tuhan. Setuju nggak? Setuju ya? Oke, terjawab ya. Jadi kalau malam ini jangan tonton drama Korea. Jangan tonton bola, UFC, tinju, media sosial medsos, berselancar di TikTok. Itu setan sampah semua itu. Oke, sekarang yang kedua. Pak, kenapa ya? Saya berdoa, tapi nggak konsisten. Pernah ya? Betul ya? Sering mengalami itu kan? Kok saya nggak bisa konsisten berdoa? Betul ya? Pertama yang kamu lakukan adalah, kamu harus sucikan matamu dulu. Dari tontonan yang tidak bersih. Kalau kamu tidak konsisten sucikan, bersihkan matamu dari tontonan yang tidak bersih, kamu tidak mungkin konsisten berdoa dan cari Tuhan. Catat baik-baik. Karena bagi saya, penyucian indera adalah gerbang untuk penyucian batin. Amin. Amin. Catat baik-baik. Penyucian indera, karena apa? Inderamu, matamu, telingamu, dan habitmu, kebiasaanmu, itu adalah
Gate of belief. Kalau kamu belajar psikologi, itu gerbang membangun iman, kepercayaan, ngerti nggak? Keyakinan. Gerbang, pintu masuk dari semua yang akan membentuk mindsetmu, gairahmu. Apa yang akan muncul di dalam keinginan-keinginanmu itu dimulai dari apa yang kamu tonton, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu lakukan, habitmu, kebiasaan. Maka jangan anggap remeh dengan tontonanmu setiap saat. Maka setiap saat kamu harus komitmen. Untuk apa? Saya akan melihat hal-hal yang suci dan benar. Saya akan mendengarkan hal yang suci dan benar. Saya akan mengatakan dan melakukan hal-hal yang suci dan benar. Yang lain tidak akan saya lakukan. Amin? Bisa berjanji? Bisa? Gak mudah. Kadang-kala terdistrak, betul? Maka tipsnya adalah waktu kamu berdoa, matikan handphone. Matikan handphone. Karena biasa kalau berdoa, kalau handphone aktif, ada notifikasi, kamu mulai penasaran. Buka-buka dikit kan. Tuhan marah. Halo? Kau tidak menghormati Tuhan kau. Yang berikutnya. Bukan tidak mudah, kamu tidak mau. Bisa. Jangan bilang tidak mudah, otakmu akan baca, kamu tidak akan bisa. Jadi saya akan kasih tips. Bagaimana kamu bisa melakukan? Kamu tidak boleh percaya dengan kalimat-kalimat yang tidak mudah. Oh enggak, bilang saya bisa. Pasti bisa. Bisa mengerti? Kalau ini untuk kebenaran, pasti harus dengan komitmen yang tinggi dan bisa. Yang berikutnya, bagaimana supaya saya bisa berdoa konsisten? Nah, begini, konsisten tiap hari ya. Kalau kamu berdoa jam 5 pagi atau jam 4 pagi, konsisten aja. Tiap hari jam 4 pagi, terus jam 4 pagi. Jangan rubah-rubah. Walaupun susah-susah payah, terus. Nah, karena otak akan menyimpannya itu di jam yang sama dengan apa yang kamu lakukan yang sama. Jadi jam yang sama, aktivitas yang sama. Otak nggak bingung simpannya, ngerti nggak? Paham nggak? Dengan durasi yang sama. Misalnya setengah jam terus, jam 4 sampai jam 4.30. Tiap hari, minimal 1 bulan, 30 hari. Maka dia tersimpan, waktu disimpan diakumulasi begini. Sampai jadi kekuatan. Tapi ada orang berdoa sama-sama 1 bulan tiap hari apa? Hari ini besok jam 4 pagi, lusa jam 6 pagi. Hari ini apa? Hari Kamis, Jumat jam 4 pagi, Sabtu jam 6 pagi, hari Minggu jam 5 pagi, hari Senin jam 9 pagi. Otak bingung mau simpan yang mana. Maka akan selalu dimulai dari nol. Kayak kamu masuk Pertamina, pom bensin. Dimulai dari nol ya. Banyak orang Kristen membangun kebiasaan doa selalu dimulai dari nol. Karena nggak ngerti dengan cara-cara begini. Maka saya apapun kelelahan saya mau lelah, saya akan selalu bangun maksimal jam 4 pagi. Terus. Wah itu ternyata mengakumulasi kebiasaan, menyimpan kekuatan, menyimpan kemampuan untuk selalu konsisten berdoa. Itu caranya. Ini dari si neuroscience saya jelaskan sama kalian. Makanya Daniel konsisten berdoa sehari 3 kali di jam yang sama. Tidak ada beda-beda. Makanya terbangun kebiasaan dan kekuatan berdoa. Amin. Karena komitmennya tinggi. Orang yang komitmennya tinggi, konsistensi tinggi, pasti lebih cepat untuk menghasilkan kekuatan-kekuatan yang bisa terus terakumulasi dalam kebiasaannya. Jelas nggak ini? Jelas nggak? Oke, sekarang tanya jawab. Kalau masih bisa, kalau enggak kita tutup. Ada? Masih ada setengah jam, Pak. Oh, masih ada setengah jam ya? Oh, lama sekali kalian ya? Oh, lama. Saya pikir sudah mau selesai. Oke, ada lagi mau sharing, Harwir. Ayo, Pak Harwir. Joni, yang Iya. tadi Pak Joni bilang itu benar banget ya. Iya. Itu subconscious mind ya. Yes. Oh, kamu belajar juga ya? Jadi melatih subconscious mind sama conscious mind ya. Yes, betul banget. Itu kan bagian ada dari NLP dan sebagainya ya. Iya. Sebenarnya no. Itu bukan pelajaran NLP. NLP itu adalah belajar dari neuroscience, tapi NLP bukan ilmu sendiri. Betul, NLP Pak. itu metode sendiri, metode yang mengambil beberapa metode dari teori dari neuroscience. Yang benar begitu. Betul. Jadi memang benar apa yang tadi Pak Joni bilang itu sebenarnya mata itu jendela Yes. jendela kita Mindset. sebenarnya. Jendela kita, betul. Jadi apa yang disimpan last di memori itu besok paginya akan kerekam bahkan dibawa dalam mimpi, betul ya Pak ya? Gitu. So I agree. Actually kalau boleh sharing sebenarnya Pak, saya inisiatif ya Pak ya.
ini semua kembali masalah inisiatif sendiri sebenarnya, karena masing-masing harus punya inisiatif menurut saya. Inisiatif artinya untuk tidak mendengar lagu-lagu duniawi, tidak nonton-nonton yang duniawi, kalau memang mau untuk benar-benar mencari Tuhan gitu ya. Memang kesannya kita seperti orang Cooper ya, tapi no choice gitu, no choice, karena the world is very dirty gitu ya, sangat kotor untuk mempengaruhi kita gitu. Dan hampir setiap aspek di dunia ini sudah dirasuki oleh kuasa gelap. Dan kalau tidak peka, kita tidak bisa membedakan. Gitu. So I believe and I agree. Semua harus dari inisiatif kita sendiri, Pak. Benar. Dan memang ya, Bapak, kalau saya pribadi, saya juga mengalami masa-masa kejenuhan. Tapi yang tadi Bapak juga bilang bahwa harus breakthrough. Sampai breakthrough terjadi, kejenuhan pun hilang. Artinya kalau saya terus terjadi breakthrough, otomatis kejenuhan itu pun yang tadinya dibikin oleh kuasa gelap akan hilang juga. Itu bahkan akan terjadi pelepasan sendiri sebenarnya. Dengan cara begitu kita akan mengalami pelepasan-pelepasan yang kita tidak sadari sebenarnya. Itu Pak. Thank you Pak. Bapak punya mic off Pak. Thank you. Jadi orang jenuh itu karena tidak konsisten. Yesus tidak pernah kita ketemu ayat bilang Yesus jenuh. Kenapa? Karena dia sangat konsisten. Hidupnya itu terus pagi-pagi benar Yesus menyendiri dan berdoa, betul? Dan ayat yang paling hebat Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Top. Makanya kita nggak boleh kompromi. Oh, sekali-sekali nonton yang kita hobi. No, nggak boleh. Apa yang kamu tonton harus yang Tuhan suka. Apa yang kamu bahagia, itu yang menjadi kebahagiaan Tuhan. Apa yang membuat kamu sedih, itulah kesedihan Tuhan. Yang di luar itu pasti bukan dari Tuhan. Amin. Ini memang betul apa? Kamu harus ekstrim. Saya dari dulu sudah dikenal orang sangat ekstrim, super ekstrim. Teman-teman saya sudah ngomong sama saya, Pak Joni itu super ekstrim dari tahun 2015. Sangat ekstrim. Saya khotbah, saya training di non Kristen ya. Saya sering training di non Kristen, di Mabes TNI Angkatan Laut. Saya training mereka itu. Saya bicara Yesus. Saya cerita pengalaman saya dengan Tuhan Yesus. Saya tidak mengkristenkan kamu, tapi saya mau cerita bagaimana saya bisa berjalan bersama Tuhan. Setiap kamu ini punya hak. Saya ngomong sama mereka, punya hak untuk menjumpai Tuhan. Wah, nggak ada yang marah tuh. Karena pengalaman saya sharing. Bukan metode penginjilan, salah. Pengalaman saya sharing. Setiap orang harus punya pengalaman. Kamu harus memperkaya perjumpaan dengan Tuhan. Kamu harus memperkaya pengalamanmu hidup berjalan bersama Tuhan seperti Henokh, Nuh, Abraham. Wah, Musa, mereka punya pengalaman. Mereka itu kaya pengalaman dengan Tuhan, bukan kaya pengalaman ketemu manusia. Bukan. Nah, kita ini gereja hari ini miskin pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, tapi kaya pengetahuan tentang Tuhan. Wah, kacau gereja kita. Jadi gereja kita ini kaya dengan pengetahuan tentang Tuhan, tapi miskin pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Harusnya dibalik. Pengetahuan tentang Tuhan kita tidak apa-apa. Miskin gak masalah, tapi kita kaya pengalaman dengan Tuhan. Kita pasti mengenal Tuhan. Kenapa? Kita berjumpa dengan dia kok, namun tidak kenal. Setuju nggak? Banyak orang menjumpai Tuhan dalam teks-teks, bacaan-bacaan. Makanya banyak khotbah yang lahir dari bacaan-bacaan, bukan dari kehidupan, pengalaman berjalan bersama Tuhan. Beda khotbah yang lahir dari kehidupan bersama Tuhan dengan bacaan tentang Tuhan. Beda. Kamu bisa rasa. Tidak ada sentuhan ilahi kalau itu khotbah lahir dari bacaan tentang Tuhan. Betul? Tapi kalau khotbah lahir dari kehidupan berjalan bersama Tuhan, itu pasti ada sentuhan ilahi. Betul nggak? Halo? Masih bangun semua? Bro Erik, ngomong dulu Bro Erik. Atau Miss Dian mau sharing, Miss Dian. Iya, benar ya Bapak. Jadi saya ini pengalaman mengikut Bapak Joni mulai dari 2015
17 ya, 18 ya di kampus. Kalau di DPA itu mulai dari 2015. Jadi Betul, saya betul. Bapak, dan memang Bapak selalu mengajarkan ini ya kepada kita, dan memang itu yang saya alami selama saya ada di kampus di Stakupang dan mengikuti semua pengajaran Bapak. Itu kita dilatih untuk membangun kekudusan hidup ya, Amin. sehingga pusat perhatian kita itu semuanya hanya kepada firman, kepada Tuhan. Amin. Dan selama itu saya ada di masa-masa saya punya masalah rumah tangga, dan itu membuat saya kuat sampai saat ini. Amin, Dan amin. puji Tuhan, saya sampai saat ini melewatinya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Itu semua karena bimbingan juga dari Bapak Joni ini. Jadi semua yang Bapak Joni ajarkan, semua yang saya dengar dari Bapak Joni, itu saya recommended untuk tetap kita percaya ya, karena memang yang disampaikan Bapak itu adalah pengalaman Bapak secara pribadi dengan Tuhan, dan itu kita yang mendengarkan mendapatkan impartasi dari Bapak. Amin, amin. Ya, mungkin itu saja Bapak, sudah cukup. Bapak sudah menjelaskan banyak hal, dan itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Titip Joyce ya. Ya Bapak, terima Jadi kasih. baik, itu anak pinter, anak yang energik, multi talent dia itu, dan Ya, Bapak. cerdas dia. Jadi didik baik-baik, Miss Dian. Ya. Siap Bapak ya. Ya. Thank you, Miss Dian. Ada lagi? Pak Joni. Iya, silakan, Arwil. Ya, saya sedikit sharing. Saya Iya. percaya, saya setuju dengan tadi Luis juga ngomong. Saya belum pernah lihat gereja yang tidak memutarkan kotak persembahan dan sebagainya. Yang selalu saya kunjungi adalah selalu ada putar, dan begitu selalu bicara tentang Iya. pemberian dan sebagainya. Artinya ini gereja yang menurut saya sejak saya ikutin dari 2017 tidak pernah bicara tentang uang. Iya. Dan itulah yang saya lihat bahwa memang Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib ya. Amin, amin, amin. Tanpa harus meminta-minta gitu ya. Tapi Betul. saya percaya juga bahwa walaupun kita nggak ditekankan tentang persepuluhan ya, karena kita Ya. segenap kita betul ya. Betul. Tapi saya percaya itu sebenarnya adalah bagian dari tabur tuai. Ya. Itu adalah hukum yang kita nggak bisa hilangkan, di mana pada saat kamu memberi untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti akan mengurus hidup kamu juga gitu. Amin, amin. Itu kembali lagi ya, tadi yang Pak Joni bahas, seberapa cintanya terhadap Ya. Tuhan sehingga mau memberi tergantung cinta porsinya kepada Tuhan gitu ya. Betul, betul. Betul. Kalau cintanya cuma 5% ya yang diberikan juga cuma 5% gitu. Betul, Kalau itu betul banget. cintanya 100% ya pasti 100% akan pemberian. memberikan semuanya. Betul nggak Pak? Betul banget. Jadi kembali ke cintanya Tuhan, betul ya? Iya. Gitu. Ya, because everything belongs to Him, Pak. Betul nggak? Ya. Iya dong. Iya. At the end of the day kita nggak pegang apa-apa, Pak. Kita pulang mati nggak bawa apa-apa. Jadi kita keluar dari kandungan ibu kita itu seperti itu, pulang seperti itu. Betul, Pak. Yang bisa kita genggam ini nggak ada kecuali Tuhan. Nggak ada. Benar banget. Tapi satu yang kita akan pulang, yang akan kita bawa. Yang kita bawa adalah, yang saya sebut file kekal itu adalah, kita punya kebiasaan yang kita lakukan untuk melakukan kehendak Allah setiap hari. Ingat, setiap hari itu jadi file kekal kita. Itu yang kita bawa. Nah, Betul. isi file kekal itu, kebiasaan itu, kita masing-masing kita lebih tahu. Betul nggak? Betul. Pak Era suka bilang kalau pulang nggak jumping, Pak. Iya. Betul, Pak. Benar. Saya setuju banget. Karena kalau dari sini sudah mulai cari Tuhan sampai ketemu Tuhan. Ya. Begitu pulang itu nggak jumping, Pak. Setuju sekali, setuju banget. Setuju banget. Setuju. Itu susah dijelasin, tapi secara rohani saya bisa mengerti banget, Pak. Ya, betul banget. Betul. Nggak bisa dengan mata jasmani ya, Pak. Iya. Iya. Tadi yang bilang batin yang suci. Betul banget. Iya, kesucian itu yang kita bawa. Itu yang Pak Era sering sebut. Kamu harus kumpulkan harta di sorga. Itu kesucian. Cinta, mencintai Tuhan itu harta kita.
Karena begini, kalau Anda baca dalam Matius pasal 7, ayat yang 21-23, Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata tidak pernah mengenal kamu itu kan bukan berarti tidak kenal. Dia menggunakan kata ginosko, kata mengenal. Artinya selama kamu hidup, aku tidak pernah menikmati hidupmu. Kenapa? Pikiran, perasaan, perkataan, tindakanmu semua itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk aku. Itu Tuhan mau ngomong begitu. Nah, begitu. Tapi ngomong-ngomong sudah jam 9. Sudah jam 9. Kita harus akhiri dulu ini. Biasanya kita lembur, Pak. Luar biasa. Bagaimana Komandan Kak Erik? Silakan Kak Erik. Oke, silakan Kak Joni untuk doa penutup mungkin. Oke, kita berdoa ya. Bapa Elohim Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, kesempatan hamba bisa sharing dengan teman-teman Home Nusantara 5. Roh Kudus lanjutkan dalam setiap kehidupan masing-masing. Dan apapun yang hamba sudah seringkan, ampuni jika ada hal yang hamba sampaikan yang tidak sesuai dengan kehendak. Yang meleset, yang tidak tepat, ampuni Bapa. Aku mohon Tuhan ampuni. Berkati setiap orang yang mengikuti Home Nusantara 5 setiap minggu atau setiap bulan. Tuhan berkati mereka Bapak. Berkati Kak Erik, berkati Lius, berkati semua yang ada di sini. Dan terima kasih banyak mereka telah berkomitmen untuk menjadi orang-orang yang dapat berdampak bagi pekerjaan Tuhan, khususnya untuk sekolah SMTK Rehoboth Tomohon. Diberkati mereka semuanya. Biar hidup mereka makin berdampak, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you semua, Tuhan berkati ya. Dan tutup dulu. Foto dulu. Foto dulu ya. Angka 5, Kak. Akun Nusantara. Oh begini ya? Ya. Gini, oke siap. Ya. Ini sudah belum? Siapa foto ya? Ya. Satu. Ayo semua kameranya. Ya, oke semua sudah ya. Ayo ada belum? Oke, 1, 2, 3. Oke, sip sudah. Thank you. Semangat ya semua ya. Thank you Tuhan Pak berkati. Joni. Thank you. Terima kasih Pak Semangat ya. Joni. Tuhan berkati. Salam. Saya pamit ya. Terima kasih. Sama-sama, saya pamit ya. Ya.